Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa iyaya bitaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada Jumat siang yang berbahagia ini, mari kita sama-sama senantiasa mengingat kembali anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Untuk kita syukuri, kita hadirkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita gunakan di jalan kebaikan dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kehadirat junjungan alam, teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, kepada seluruh umat, dan juga semoga pada kita sekalian yang senantiasa istiqamah menjalankan segala sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan khatib berwasiat untuk diri khatib pribadi dan untuk jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah bekal sebenar-benarnya untuk kita kembali kepada kampung halaman kita. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah SAW dan juga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala untuk menepati surga kelak. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kurang lebih 1 bulan ke depan, rakyat Indonesia akan melaksanakan sebuah pesta demokrasi. Tepatnya pada tanggal 14 Februari 2024, kita akan sama-sama memilih para pemimpin bangsa ini. Utamanya adalah memilih presiden dan wakil presiden yang akan memimpin negeri ini 5 tahun yang akan datang. Namun demikian, kita tentu sadari bahwa jelang pemilu suhu mulai hangat. Para pendukung capres dan cawapres kerap terlibat perdebatan, baik di WA atau di media sosial lainnya atau secara langsung. Bahkan debat capres yang berjilid-jilid dilaksanakan di TV-TV. Kerap kali tidak hanya jadi ajang pamer visi dan misi, tapi juga menjadi alasan untuk saling memaki dan mengumbar aib satu sama lain. Walhasil mudah sekali kelompok orang membuka aib orang-orang yang tidak sepaham dengannya, melempar tudingan, mencari-cari kesalahan orang lain, menyebarluaskannya, dan bahkan mengarah kepada fitnah dan kebohongan. Maka jika dibiarkan, perilaku ini dikhawatirkan bisa memecah belah persaudaraan, merusak hubungan antar keluarga, antar tetangga, teman-teman, antar jamaah. Padahal pada prinsipnya pemilu tidak boleh merusak persatuan, persaudaraan, dan kerukunan di antara semua umat Islam dan anak bangsa. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, Islam tentu membenci perilaku negatif seperti itu. Sebaliknya, Islam justru mengajarkan pentingnya ukhuwah Islamiyah, menjaga persaudaraan antar umat Islam. Tugas kita pada pemilu 2024 nanti adalah menunaikan kewajiban sebagai warga negara yang baik, yakni memilih presiden dan wakil presiden yang kita nilai ideal untuk memimpin negeri ini. Ideal tentunya ideal untuk menjadi nahkoda bagi negeri yang mayoritas penduduknya muslim, bahkan terbesar di dunia. Sekali lagi, Islam menjunjung
tinggi ukhuwah Islamiyah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah, faslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu mendapatkan rahmat. Berdasarkan ayat tersebut dikatakan bahwa hanya orang-orang yang beriman yang bersaudara. Artinya dengan keimanan dalam dada mereka, mereka saling terpaut dan saling berpegang teguh pada tali agama Allah untuk tidak saling bercerai-berai. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ukhuwah adalah ikatan persaudaraan yang paling kuat dan paling abadi. Ukhuwah Islamiyah melampaui sekat geografis, melampaui kesukuan, provinsi, bahkan batas negara. Ukhuwah Islamiyah tidak mengenal kasta, tak memandang rupa, bahkan warna kulit yang menjadikan mulia. Ukhuwah Islamiyah semata-mata memandang manusia hanya karena kesamaan iman, disatukan kalimat Allah yang maha tinggi, disucikan dari ambisi duniawi, semua bersatu sebagaimana Allah perintahkan dari dunia sampai akhirat. Ukhuwah Islamiyah lebih kuat dari persaudaraan sedarah, karena sekalipun sedarah, jika sudah beda ilah maka putus sudah persaudaraan. Ia lebih kuat dari persaudaraan apapun, ia lebih mulia dari ikatan apapun, karena ia diikat dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 103, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Perbedaan dalam kehidupan adalah keniscayaan. Namun perbedaan janganlah dijadikan alasan untuk berkonflik. Karena perbedaan harus dikelola dengan baik, sehingga diperlukan sikap-sikap muttaqin seperti yang ciri-cirinya Allah jelaskan dalam surat Ali Imran ayat 34. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri-ciri orang muttaqin antara lain ialah orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sudah sepatutnya kita saling bersinergi, menjaga, menghormati dan memuliakan satu sama lain agar dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh damai. Dalam hal ini, menjaga ukhuwah Islamiyah adalah kuncinya. Biarlah pemilu berjalan di atas trek sewajarnya. Fokus pada pilihan terbaik menurut kita, sambil terus bermunajat dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bangsa ini diberikan pemimpin yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang baik, memiliki visi seorang negarawan sekaligus soleh spiritualitas individu dan sosialnya. Kita sebagai umat Islam jangan mau diadu domba, dipecah belah. Sebaliknya, kita harus senantiasa menjaga dan meningkatkan ukhuwah Islamiyah kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun. Karena orang beriman adalah mereka yang senantiasa saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi. Inilah gambaran orang beriman, seperti yang disampaikan Rasulullah SAW. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sairul jasad bis-sari wal humma. Perumpamaan orang-orang beriman ada dalam hal saling mengasihi, mencintai dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut merasakan sakitnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin sekalian, demikianlah khutbah Jumat yang singkat ini. Semoga pemilu 2024 dapat kita laksanakan dengan baik. Bukan jadi ajang untuk saling membenci, tapi saling mengasihi sehingga ukhuwah Islamiyah di antara kita semakin erat dan kuat. Kita juga tentu berharap Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kita para pemimpin bangsa yang muttaqin, yang mampu meneladani betul karakter dan pola kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidina wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syarfi wal ihtiram. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'ati bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi. Fa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda 'alal khulafa'ir rasyidin wa an ashabi nabiyyika ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi' ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuqna ahlahu minats thamarat man amana minhum billah wal yawmil akhir. Allahumma adfa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasyuf al mukhtalifah wasyadaid wal mihan ma dhara minha wa ma badan min baladina hadha Indonesia khassah wa min buldan muslimin 'am innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.